Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 49 yang berkata sebagai berikut. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji Tuhan, kita jumpa satu nasihat Yesus yang ditujukan kepada murid-muridnya. Ada hal yang mereka harus perhatikan dan tidak boleh diabaikan. Bahwa janji Bapa itu pasti mereka terima. Mereka akan menemukan dan mereka akan merasakan manfaat dari janji yang diucapkan Bapa di surga. Namun, dalam hal ini Alkitab mencatat mereka harus tinggal di kota itu. Dalam hal ini pengertiannya bahwa kita tidak boleh beranjak sebelum kita menerima janji Tuhan. Kita harus tetap tinggal di situ, kita harus tetap duduk, diam, tenang. Karena janji itu akan diberikan di tempat itu. Sebagai janji yang pertama dicurahkan di situ. Dan itu adalah gambaran bahwa untuk mendapatkan semua janji Allah, pertolongan dan pencerahan, bahkan banyak hal yang kita perlu kemampuan untuk membuat sesuatu yang lebih baik, lebih besar. Itu semua ada di dalam janji Bapa. Dan janji itu hanya digenapi jika kita tetap ada di kota itu. Mengapa seperti itu? Karena di kota itulah kota yang dipilih Tuhan, kota yang ditetapkan Tuhan untuk rumah Tuhan ada. Jadi di sini kita melihat bahwa kita harus tetap mempertahankan rumah Tuhan itu menjadi rumah yang layak didiami oleh Roh Kudus. Kita harus duduk diam, mempersiapkan tempat itu menjadi rumah tempat kediaman Allah. Dan janji itu nyata dalam kehidupan ini. Sebagai orang percaya tentunya kita juga tidak luput dari begitu banyak pergumulan, masalah, kebutuhan, kemampuan. Bahkan kita perlu kemampuan untuk membedakan apa yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu semua hanya kita bisa peroleh jika janji Allah itu dinyatakan, yaitu Roh Kudus, kita terima dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab itu Yesus katakan, jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Pertahankan rumah Tuhan menjadi suatu rumah yang layak untuk didiami oleh Roh Kudus. Itulah hidup kita, itulah keberadaan kita. Jika ingin menikmati janji-janji Allah, pertahankan rumah Tuhan itu menjadi rumah di mana Allah bersekutu dengan kita. Itulah nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita menikmati janji itu dalam perjalanan kehidupan ini, karena kita ada di hari-hari yang begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak ancaman, prediksi yang meragukan, yang menakutkan, itu semua ada. Tapi tetaplah pertahankan tempat yang terbaik untuk Roh Kudus ada di situ. Maka engkau mendapatkan kekuatan, kemenangan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memilih tempat yang terbaik bagi kami
untuk kami mempertahankan diri kami di situ, supaya janji-janji Tuhan kami alami dalam kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pagi ini kami datang kepadamu, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, biarlah kami dapat selalu mempertahankan tempat yang layak untuk menerima janji Tuhan dalam kehidupan kami. Baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempersiapkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami, agar kami memperoleh janji-janji Tuhan yang selalu nyata, memberi solusi, memberi pertolongan, memberi kemampuan bagi kehidupan kami untuk menghadapi hari-hari yang makin sukar sulit ini. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, sebab itu kami bersyukur untuk berkati hari yang baru ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.